Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena kasih, pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan, hikmat sehingga kami dapat melalui dan mengerjakan semua tanggung jawab kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose 2 ayat 6-7. Tertulis demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali mitos di dunia ini, dalam masyarakat di berbagai negara, yang dipercaya turun-temurun. Mitos-mitos itu tentunya bukanlah sesuatu yang bernilai kebenaran. Contoh mitos yang mungkin pernah kita dengar dan alami sendiri adalah, kalau gigi susu yang bawah copot, maka harus dilempar ke atas genteng. Sebaliknya kalau gigi susu yang bagian atas copot, maka gigi itu harus dilempar ke bawah, supaya gigi kita bertumbuh lagi. Selain mitos saudara, ada banyak pengajaran yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mempunyai berbagai maksud dan tujuan. Ada yang memiliki nilai-nilai selaras dengan kebenaran firman Tuhan, namun ada banyak juga yang mengandung nilai yang berbeda jauh dengan kebenaran, bahkan sangat bertentangan dengan iman. Dalam Kolose 2 ayat 6-7 ini, kepada kita diajarkan agar hidup kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal utama yang disampaikan dalam ayat-ayat ini. Yang pertama adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Di ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saya pernah melihat pohon-pohon yang sangat besar ukurannya dan mengagumi betapa luar biasanya kekuatan dari pohon itu. Kekokohan pohon yang nampak dari luar tidak lepas dari kondisi akarnya yang kuat dan dalam. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-3 mengibaratkan orang-orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buah dan tidak pernah layu daunnya. Saudara dan saya hendaknya terus berakar di dalam Kristus, supaya kita menjadi bagaikan pohon yang subur. Perlu kita pahami saudara bahwa hanya ada satu Kristus yang benar di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada Kristus yang lain. Biarlah hidup kita saudara terus berakar dan bertumbuh di dalam Dia, semakin dalam mengenal Tuhan Yesus dan memahami akan firman-Nya. Yang kedua saudara, bertambah teguh dalam iman. Di ayat yang ke-7 tertulis, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Semakin bertambah tahun pengiringan kita kepada Tuhan, maka iman kita seharusnya bukan menjadi layu dan lapuk, tapi harus semakin kuat dan kokoh. Kuatkanlah hati kita saudara untuk selalu percaya kepada Tuhan. Teruslah belajar dan hidupi firman-Nya. Jangan biarkan filsafat dan pengajaran yang kelihatan benar tapi sebenarnya tidak benar mengganggu dan merusak iman kita. Jadilah bertambah kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, hati yang melimpah dengan syukur. Pohon yang baik akan nampak subur dan indah dilihat mata. Demikianlah juga saudara kita yang berakar kuat di dalam Kristus akan memancarkan semangat, sukacita dalam pengucapan syukur yang berlimpah kepada Tuhan.
Di ayat yang ke-7 bagian yang terakhir dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita yang hidup dalam Tuhan tidak akan menjadi lesu dan hilang semangat, apalagi bersungut-sungut, tapi selalu akan berapi-api dan penuh ucapan syukur dalam segala keadaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah pesan firman Tuhan ini, yaitu agar kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah dalam firman-Nya yang benar, dan jalani hidup dengan hati yang limpah dengan syukur. Cahaya terang Kristus akan memancar dari kehidupan kita kepada orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk selalu kuat di dalam Engkau, berakar dan bertumbuh di dalam Engkau, semakin kokoh dan kuat, dan hidup kami selalu melimpah dengan syukur kepadamu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami tetap berpegang kepada iman kami kepadamu, tidak digoyahkan dengan berbagai filsafat dan pengajaran dunia ini, yang mencoba untuk menjauhkan kami dari iman yang benar kepadamu. Tolong kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami tetap berada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Naungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan kekuatan, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa iblis. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap kami yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam kehidupan. Kami percaya kemenangan Tuhan sudah berikan, dan kami hidup dalam sukacita, sorak-sorai dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.